Pemirsa, darurat kesehatan mental anak, polisi menepis narasi bahwa pelaku peledakan bom di SMA 72 Jakarta terkait dengan jaringan teroris. Penyelidikan mengungkapkan pelaku merasa mengalami penindasan di sekolah dan diduga aksi peledakan bom merupakan cara pelaku untuk balas dendam. Penindasan atau perundungan ini makin marak terjadi. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah perundungan justru kerap terjadi di sekolah, lingkungan yang semestinya aman bagi anak-anak karena di bawah pengawasan oleh para guru. Ledakan yang terjadi di SMA 72 Jakarta ini diduga dilakukan oleh siswa yang memiliki kemarahan mendalam dalam tanda petik, pemirsa. Kasus ini juga bisa dimaknai sebagai alarm atas perubahan relasi antara anak dan orang tua dan juga siswa guru di sekolah. Dalam banyak persoalan remaja, orang tua ternyata sering tidak hadir dan tidak menemani tumbuh kembang anak dengan baik. Sedangkan beragam beban kerja yang ditanggung oleh guru dan relasi orang tua dan guru membuat perhatian guru kepada siswa menjadi kurang intens. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game. Tindak kekerasan di sekolah kembali berulang. Seorang siswa kelas 7 SMPN 19 Tangerang Selatan memukul kepala temannya dengan kursi di dalam kelas. Pemeriksaan medis menunjukkan adanya gangguan saraf di bagian kepala belakang korban, sehingga mempengaruhi penglihatan. Dipukul sama teman aku, apanya bang, katanya, kepalanya gitu. Kok dipukul di sini adanya, dijedotin, katanya dijedotin, kok adanya di tengah-tengah ubun-ubun, kata saya gitu. Terus dia bukan dijedotin mah dipukul bangku, katanya. Bangku ya, kursi sekolah yang besi, kata dia gitu. Apa kepalanya Bu ya? Ini kiniannya ubun-ubunnya. Itu di hari Selasa ya? Iya, Selasanya dia ngomong sama saya. Berarti ya. tanggal 21. Kasus perundungan juga terjadi di Blora, Jawa Tengah. Puluhan siswa SMPN 1 Blora diperiksa polisi setelah video aksi bullying mereka viral di media sosial. Nah, untuk penyebabnya sampai hari ini kita belum berani menyampaikan karena anak-anak hari ini baru kita mintai keterangan. Termasuk kronologi dan seperti apa? Kita belum berani menyampaikan karena masih dalam penyelidikan kejadian tersebut. Setelah kita lakukan pembinaan, langsung kita mintai keterangan dari unit Reskrim Polsek Blora. Tindakan perundungan tengah jadi sorotan karena diduga memicu aksi peledakan bom bunuh diri di SMAN 72 Jakarta pekan lalu. Polisi menduga pelaku ingin balas dendam karena mengalami penindasan. Pelaku kemudian mencari konten kekerasan di internet. Perasaan merasa tertindas gitu ya, merasa kesepian, tidak ada harus menyampaikan kepada siapa. Lalu yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam gitu. Dendam terhadap beberapa perlakuan terhadap yang bersangkutan. Nah, di sini dia mencoba untuk mencari bahkan di situs website bagaimana orang-orang itu meninggal dunia. Pengusutan polisi juga menemukan pelaku terdorong melakukan aksinya karena mengalami persoalan psikologis. Terdapat dorongan untuk melakukan peristiwa hukum tersebut. Dorongannya di mana yang bersangkutan merasa sendiri, kemudian merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri maupun di lingkungan sekolah. Ini yang Sebelumnya muncul dugaan pelaku peledakan bom di SMAN 72 adalah korban perundungan. Yang pasti, polisi menepis dugaan bahwa pelaku terlibat jaringan terorisme. sementara anak yang berkonflik dengan hukum atau yang disingkat ABH yang terlibat dalam ledakan tersebut yang
bertindak secara mandiri, tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu. Kasus ini juga mendapat perhatian Istana. Presiden Prabowo menyoroti kegiatan sosial yang tidak lagi populer di kalangan pelajar, seperti Karang Taruna hingga Pramuka. Presiden juga menyoroti dampak negatif kemajuan teknologi terhadap generasi muda. Jadi tadi beliau juga menyampaikan bahwa memang kita perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita. Beliau tadi juga membahas bagaimana Karang Taruna harus aktif kembali, Pramuka harus aktif kembali. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan. Saat melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan 7 bom rakitan yang disembunyikan di dalam lingkungan sekolah, seperti di masjid, bank sampah, serta taman baca. Bom yang digunakan berjenis low explosive, berisi proyektil. Kemudian dampak ledakan berupa overpressure dan shrapnel paku yang mengakibatkan banyak korban yang terluka. Kalau untuk overpressure ini mengakibatkan banyak luka kendala dengan gendang telinga untuk para korban yang ada dalam mobil. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan 1 dari 7 anak dan remaja mengalami kondisi gangguan kesehatan mental. Mereka sangat rentan terhadap pengucilan, diskriminasi, serta stigma. Data Indonesian National Adolescent Mental Health Survey tahun 2002 menunjukkan 1 dari 3 anak usia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Prediksinya, tahun 2025 jumlah anak dengan persoalan kesehatan mental bisa meningkat. Psikolog klinis mengingatkan bahwa ini adalah alarm serius dan menunjukkan banyak anak Indonesia yang tidak baik-baik saja. Pemirsa, aspek kesehatan mental perlu kita pahami lebih jauh, di mana hal ini memang adalah hal yang sangat fundamental terutama untuk mendukung tumbuh kembang anak di masa depan nanti. Orang tua juga sangat berperan sebagai support system utama agar anak-anak kita tidak terjebak pada situasi yang tidak kita inginkan. Dan pemirsa, patut kita kaji kemampuan di mana mengelola emosi sang anak ini, di mana seyogyanya anak ini harus bisa mengelola perasaannya dan emosinya. Anak bisa dengan baik dan tidak mudah cemas untuk bisa menghilangkan depresi serta mengalami gangguan perilaku ini harus bisa ditangani dengan baik oleh anak. Dan ada pula kaitannya juga dengan kemampuan untuk menghadapi tantangan, di mana harus kita lihat sejauh mana anak ini bisa mengatasi beragam masalah. Misalnya seperti stres dan juga tekanan yang dihadapi dalam dinamika kehidupan sehari-hari, termasuk masalah-masalah di sekolah dan juga tekanan sosial. Yang ketiga adalah kemampuan bersosialisasi. Anak seyogyanya harus mampu membangun hubungan yang sehat dan juga positif dengan orang lain yang ada di lingkungan sosial dan juga sekolahnya. Pemirsa, bagaimana cara menjaga kesehatan mental anak ini? Sebagai orang tua, tentu kita sudah seharusnya bisa memberikan dukungan emosional dan juga kasih sayang. Pastikan anak-anak kita merasa dicintai tanpa syarat agar bisa merasa aman dan juga bisa diterima terlepas dari apapun hasil dari pencapaian dan prestasinya. Kita juga harus bisa mendorong komunikasi terbuka dan dua arah tentunya. Sebagai orang tua seharusnya bisa menjadi sosok
pendengar yang baik dan yang bisa mengajak anak untuk berbicara sekaligus berdialog tentang masalah yang tengah dihadapi oleh sang anak tanpa kita menghakimi. Dan kita mencoba untuk menciptakan lingkungan yang positif, coba untuk menghindari masalah-masalah keluarga yang serius, khususnya di depan anak-anak, dan beri kesempatan pada anak untuk bermain dan juga melakukan aktivitas yang mereka sukai. Jangan terlalu membebani anak-anak. Anak-anak kita anjurkan untuk selalu bisa bermain, karena bermain ini adalah aktivitas yang penting untuk bisa mengembangkan kreativitas diri, kemampuan memecahkan masalah, dan juga keterampilan sosial dari anak ini. Kita juga harus membantu anak untuk bisa mengelola stresnya. Kita harus bisa mencoba mengajari anak bagaimana cara untuk menenangkan diri seperti ketika marah, kesal, misalnya dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan atau bisa memberinya waktu untuk sendiri. Dan juga kita perlu memperhatikan kesehatan fisiknya. Pastikan anak memiliki kebutuhan gizi terpenuhi untuk bisa mengoptimalkan kesehatannya secara keseluruhan. Dan batasi paparan media. Awasi konten-konten yang anak konsumsi karena bisa mempengaruhi kesehatan mental dari mereka ini. Dan kita harus secara simultan continue memberikan bimbingan dan disiplin yang tepat. Ajari anak-anak kita terkait dengan tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka. Namun kita harus tetap memberikan ruang untuk bisa mengeksplorasi dan juga mengembangkan diri. Dan jika kita melihat ada perubahan tingkah laku yang drastis seperti marah tanpa sebab, atau suka menarik diri dari pergaulan sang anak ini, sulit tidur dan juga penurunan prestasi di sekolah, mungkin ini bisa menjadi warning atau peringatan bagi kita orang tua agar lebih bisa menjadi orang tua yang terus bisa memberikan kasih sayang dengan konsisten dan menciptakan komunikasi terbuka dua arah. Dan pemirsa, demikian tadi kesehatan mental yang perlu kita pahami terkait dengan perkembangan anak-anak kita. Dan usai jeda berikut pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya di mana banyak di antara kita yang tidak tahu ternyata 1 dari 3 remaja mengalami masalah kesehatan mental, namun sayangnya hanya 2,6% yang pernah mengakses layanan konseling. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.